Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita dalam mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, di atas nama MPH Jemaat GKI Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Pendeta Yonatan SPT sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah pada hari ini. Pendeta Diakon Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Bethesda Monica yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Pendeta Yuberi EDG dan Graciela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Semail selaku petugas aparatur sound system. Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sebagai berikut. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, liturgus Penatua Herti Carolina, song leader Penatua Mardi Ampung SPD dan Diakon Nirna Tutiasi. Pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Liturgus Tata Ibadah Bahasa Dayak Ngaju bentuk kedua. Berita keuangan tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran, bisa dilihat di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Berita keuangan yang baru masuk hari ini. Kolekte keluarga David BL ibadah tutup tahun Rp426.000. Persembahan syukur ulang tahun Jessica Natalina Rp100.000. Persembahan syukur kesembuhan dari Kolena Alicia Jaki Rp250.000. Berita kebaktian. Akan dilaksanakan ibadah syukur baptis cucu dan mengenang 40 tahun almarhumah Yulia Embram atau Oceng di tempat keluarga Edison Siobowo, yaitu pada hari ini hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 waktu pukul 11 WIB sampai selesai ibadah di gereja. Alamat dekat kantor Kuramil Berimba, lingkungan pelayanan 1. Petugas liturgus Penatua Ipun Elizabeth, keyboard musik Martino Lukas O'Nihin, song leader Penatua Herti Carolina. Diundang Bapak Ibu Saudara sidang jemaat untuk hadir pada hari ini. 2. Akan dilaksanakan ibadah syukur di tempat keluarga Marisa, yaitu pada hari ini hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 waktu pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore. Alamat Gang PDAM Berimba lingkungan 1. Petugas liturgus Penatua Iin R. Sanden, keyboard musik Yuni Diana Angelika, sang
sang leader Penatua Ipon Elizabeth. Diundang Bapak Ibu Saudara sidang Jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. 3. Akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 1 tahun telah berpulang ke pangkuan Bapak Ibu, berpulang Bapak di surga almarhumah Arisia di lingkungan pelayanan 1, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 waktu jam 16 sore atau jam 4 sore. Alamat rumah Yosef atau Bapak Aldi lingkungan 1. Petugas Liturgus Penatua Yimita Murni Ibu Budi Alpiano SPD, Song Leader Penatua Ipon Elizabeth. Diundang Bapak Ibu Saudara sidang jemaat untuk hadir pada hari tersebut. 4. Akan dilaksanakan ibadah syukur di tempat keluarga Udu Yi Nin di lingkungan pelayanan 2, yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 waktu pukul 15.00 WIB jam 3 sore. Alamat rumah keluarga Uduyi Nihin pelayanan lingkungan 2. Petugas Liturgus Diakon Estu Nerima Gibut Pendeta Mardi Ampung SPD, Song Leader Penatua Yuberi DG. Diundang Bapak Ibu Saudara sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. 5. Akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 40 hari almarhum Beta di tempat keluarga Amur, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 waktu pukul 15.30 WIB setengah 4 sore. Alamat lingkungan 3. Petugas Liturgus Diakon Tri Haryanto Kibut Besda Monika, Sang Leader Diakon Mary Susanti. Diundang Bapak Ibu Saudari sidang jemaat untuk hadir pada hari tersebut. 6. Akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 40 hari telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga almarhumah Runawati di lingkungan pelayanan 3, yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 waktu pukul 15.30 WIB jam 4 sore. Alamat rumah keluarga Pranbon lingkungan 3 Prambuan. Petugas Liturgus Penatua Rusmilawati Kibot Budi Alpianto SPD, Song Leader Diakon Nopita. Diundang Bapak Ibu Saudari sidang jemaat untuk hadir pada hari tersebut. 7. Akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 7 tahun telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga almarhumah Rambang I Mahat di lingkungan pelayanan 3, yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 waktu pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Alamat rumah keluarga Rusmini Rambang di lingkungan 3. Petugas Liturgus Diakon Kuriantos Anggen Kibut Yuni Diana Angelika, Song Leader Diakon Mary Susanti. Diundang Bapak Ibu Saudara sidang jemaat untuk hadir pada hari tersebut. MPH Jemaat GKI Berimbah hari ini Bapak Ibu sidang jemaat yang akan menyerahkan anaknya dalam sakramen baptisan kudus. Undangan hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 kebaktian mengenang 40 hari dan ucapan syukur atas selesainya pembuatan makam almarhum Beta. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan puji dan syukur atas kasih dan karunia-Nya, kami mengundang Bapak Ibu Saudari untuk menghadiri acara kebaktian mengenang 40 hari dan ucapan syukur atas selesainya pemakaman almarhum Beta yang akan dilaksanakan pada hari
Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 15.30 WIB, tempat kediaman Bapak Amur, Jalan Kapuas Seberang 1 RT 6 nomor 25, Kelurahan Berimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Atas kehadiran Bapak Saudari merupakan suatu kebanggaan bagi kami, serta mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Turut mengundang seluruh keluarga, keponakan, cucu dan cicit almarhum Beta. Undangan ibadah syukur ulang tahun pernikahan yang ke-26 tahun. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita atas pernyataan dan berkat Tuhan kepada kita sekalian, maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudari kiranya berkenan hadir pada acara ibadah ucapan syukur yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 jam 15.30 WIB sampai selesai. Tempat rumah keluarga Bapak Ude Y. Nihin Bapak Eka di Jalan Kapuas Seberang nomor Kapuas Seberang 1 nomor 35 RT 3. Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran Bapak Ibu Saudari. Kami ucapkan terima kasih. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Hormat kami yang mengundang Ude Y. Nihin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan mulai ibadah liturgi yang akan gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah tahun baru. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 7, dan pada bait yang kedua sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun baru. Karena itu bersyukurlah dan pujilah namanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang kami kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa yang kita ucapkan secara litani. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Dan dengarkanlah akan berita anugerah bagi kita. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah dengan penuh sukacita kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji-pujian seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 136 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-26 yang kita ucapkan secara litani. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk mewarisi siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada ibadah Minggu bertepatan dengan Tahun Baru tahun 2023 sesuai Almanak Nas GKE, yaitu dalam Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai 19. Dengan perikop doa pengakuan dan permohonan Israel, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hamba-Nya itu, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka, untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuan-Mu dan keperkasaanmu, hati-Mu yang tergerak dan kasih sayang-Mu? Janganlah kiranya Engkau menahan diri. Bukankah Engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, nama-Mu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu?
Para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah nama-Mu tidak pernah disebut atas kami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari bersama-sama jemaat kita mengucapkan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian dari keluarga Oscar Gurun dengan judul Yesusku percaya kepadamu. Kepada yang akan menyampaikan puji-pujian kami mempersilahkan.
Ibu Bapak, saudara-saudari jemaat Tuhan, kita mensyukuri bahwa semua yang tercipta oleh Tuhan Allah kita di alam semesta adalah baik adanya. Mari dengan penuh sukacita kita puji nama Tuhan Allah kita dengan menyanyi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan persiapkan diri kita akan mendengarkan pembacaan nas Alkitab dan penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh perkenan Tuhan saja kita boleh memasuki di hari yang pertama ini, di tahun yang baru, tahun 2023. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita dari kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Untuk pembacaan ini saya mengajak partisipasi Bapak Ibu warga jemaat, kita ambil bagian dalam pembacaan ini secara bergantian. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Musim akan selalu berganti, tahun-tahun akan berlalu, tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu tetap abadi, tak akan berubah, tetap untuk selamanya, karena kasih-Nya kepada kami manusia. Inilah yang menjadi semangat bagi kami memasuki tahun yang baru, yang semuanya itu adalah misteri bagi kami. Sebab kami tidak tahu apa yang akan kami alami, apa yang terjadi dalam tahun 2023 ini. Tetapi satu hal kami meyakini, Tuhan senantiasa menyertai kami. Bahkan biarlah firman Tuhan memberkati kami dalam mengawali tahun yang baru ini, agar kami senantiasa dituntun untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hari-hari hidup kami yang Tuhan berikan bagi kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca secara bergantian. Dengan judul persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan,
tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dikerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman-Nya. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ciri orang yang mengalami kemurahan Allah itu berdampak dalam gaya hidupnya sehari-hari. Terutama ia menyadari bahwa dirinya bukan lagi miliknya. Sehingga karena ia menyadari bahwa dirinya bukan lagi miliknya, ada satu dorongan yang kuat untuk memberi, untuk memberkati, dan untuk melayani, memberikan yang terbaik untuk sesama, lebih-lebih untuk Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam nas Alkitab pada pagi hari ini tentang persembahan yang benar. Bahwa persembahan itu tidak hanya kita ukur dari berapa besar pemberian secara materi atau uang atau kolekte yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi lebih-lebih seluruh hidup kita ini dan setiap apapun yang ada dalam diri kita, termasuk karunia, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita berikan, kita persembahkan untuk Tuhan, melewati kita berikan yang terbaik juga untuk sesama. Saudara Bapak Ibu, orang Kristen adalah orang yang telah mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Karena pengenalannya kepada Yesus Kristus, kita telah mengalami pembaharuan. Bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi karena terang Kristus itu menerangi hidup kita, kita menjadi anak-anak terang. Dan pembaharuan itu mestinya harus nampak dalam gaya hidup kita sehari-hari, sikap hidup kita, prinsip hidup kita yang terwujud dalam keseharian kita. Dengan menyadari bahwa hidup kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Kita ini adalah milik Kristus. Karena apa? Karena Kristus telah membeli kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu melewati pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kita tidak lagi dibelenggu dari perbudakan dosa, tetapi oleh nyawanya sendiri kita diselamatkan. Dan kita diselamatkan dari hukuman maut akibat dosa. Karena ini kita merespon fakta ini secara sadar. Tiap hari dengan jalan menyerahkan hidup kita sepenuhnya menjadi milik Yesus penebus kita. Sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kita atas setiap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memberi yang terbaik. Sebagaimana kalau kita diberikan oleh orang lain sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, maka patut bagi kita untuk berterima kasih kepada orang yang telah memberi kepada kita itu.
apalagi Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus telah memberi dirinya, hidupnya untuk kita. Sehingga sebagai tanda terima kasih syukur kita kepada Tuhan, kita juga memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menyadari bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah saudara-saudara, dengan keputusan yang sadar, maka kita memberlakukan perubahan dalam hidup kita ini secara terus menerus dalam perilaku hidup kita. Dan kita tidak lagi hidup mengikuti hasrat diri kita, kedagingan kita manusia, dan tidak ikut-ikutan dengan kehidupan di dunia ini, tetapi berusaha agar kehendak Tuhan itu digenapi dalam diri kita. Inilah tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita tidak lagi hidup menurut hasrat kita, tidak lagi serupa dengan dunia ini, tetapi berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang dikatakan kepada kita di dalam ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah menjadi milik Kristus. Nah saudara-saudara, kemudian juga sikap hidup yang terus menerus yang menjalani perubahan itu serasi dengan gairah dalam hidupnya untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, dengan cara memberi apapun yang bisa ia berikan sesuai dengan talenta, ukuran-ukuran yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya, yaitu untuk melayani. Karena itu Paulus dikatakan di dalam nas ini mengatakan bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kepala kita, kepala gereja kita adalah Yesus Kristus. Kita ini adalah masing-masing anggota tubuh di dalam Kristus, yang mana masing-masing anggota tubuh itu punya peran, punya fungsi masing-masing, mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita, kita punya banyak macam talenta, punya banyak macam karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dikatakan oleh Paulus, kalau punya karunia untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya. Kalau ia punya karunia untuk melayani, baiklah ia melayani. Kalau ia punya karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar, bahkan menasehati, dan lain sebagainya. Kita ini punya berbagai macam karunia, yang seharusnya karunia itu adalah kita berikan, kita lakukan untuk memberi diri dalam pelayanan untuk Tuhan, untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap karunia yang ada pada kita, keberbedaan karunia yang ada pada kita, bukan untuk saling kita menganggap diri kita benar atau yang lain lemah dari kita, tidak. Tetapi saling memperkaya, saling memperlengkapi untuk membangun jemaat Tuhan. Nah saudara-saudara, dengan menggunakan karunia yang ada, itulah sebagai tanda pelayanan kita kepada Tuhan. Selain dikatakan tadi, persembahan yang benar adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita juga mempersembahkan setiap karunia talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan, melewati pelayanan yang bisa kita berikan di tengah-tengah dunia ini. Apa maksud nas ini dan apa yang patut kita renungkan dalam rangka kita memasuki tahun yang baru ini?
Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tahun boleh berganti, dunia boleh berubah. Kita telah meninggalkan tahun yang lama, tahun 2022, dan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dunia ini akan selalu berubah seiring perjalanan waktu. Tetapi meskipun tahun itu berganti, dunia boleh berubah, ada satu hal yang mau disampaikan kepada kita dalam nas ini. Dikatakan ayat yang kedua, hendaklah kita tidak berubah sebagai anak-anak Kristus. Jangan kita larut dengan dunia yang semakin jahat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, dikatakan dalam nas ini. Tetapi hendaklah juga kita mengalami pembaharuan, perubahan dalam diri kita. Jadi bukan tahunnya saja yang berubah, bukan gaya kita yang berubah secara fisik, tetapi pembaharuan budi kita, hidup kita yang semakin hari semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, melewati nas ini kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa atas perkenan Tuhan saja kita boleh memasuki tahun yang baru. Sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kita kepada Tuhan, maka nas ini mau menuntun kita untuk juga mengembalikan tanda syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Melewati hidup kita, kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Dan juga kita pergunakan setiap talenta, karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk membangun jemaat, untuk saling melayani dalam semangat kebersamaan, dalam suatu persekutuan di mana Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus, satu tubuh di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu, mari di tahun yang baru ini dengan semangat yang baru kita pergunakan setiap talenta karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk pelayanan, untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan ditahan-tahan, karena kesempatan itu adalah kesempatan waktu kita masih hidup. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita di tahun 2023. Kita tidak tahu. Karena itu pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Pergunakanlah talenta yang ada untuk hidup kita saling memberkati, saling melayani sesama, dan untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Selamat tahun baru, Immanuel, Tuhan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami boleh memasuki tahun yang baru ini, tahun 2023. Kami boleh memasukinya dengan semangat yang baru, bahkan dengan satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tetap sama seperti tahun yang telah lewat, yang telah kami lewati. Tuhan memelihara kami. Maka demikian juga dalam nama Yesus kami akan menjalani tahun yang baru ini
tahun 2023 dengan pertolongan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami, tetapi kami yakin Tuhan akan berkenan menyertai dan menopang kami. Harapan kami ya Tuhan, di tahun 2023 ini adalah tahun yang memberkati hidup kami. Tahun yang penuh dengan kebahagiaan, tahun yang penuh dengan keberhasilan, kesuksesan. Itu harapan kami secara manusia. Namun untuk segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Kehendak Tuhan saja yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami tinggalkan tahun yang lama itu, yang penuh dengan kenangan dan menjadi pembelajaran yang berharga bagi kami, untuk menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang semakin baik lagi. Dan tolonglah kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar tadi, agar kami tidak serupa dengan dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan, tetapi setiap hari kami berubah oleh pembaharuan budi. Kami akan menunjukkan hidup kami yang semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Dan tentu bukan oleh kekuatan kami sendiri kami mampu melakukannya, tetapi karena pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan Tuhan segenap pribadi-pribadi kami masing-masing dalam gumul dan juang, bahkan segenap keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah seluruh keberadaan hidup kami. Hadirlah Tuhan dalam usaha dan pekerjaan kami. Dan Tuhan juga berkenan memberkati cita-cita, impian dan harapan kami. Berkat Tuhan itu selalu berdampak untuk seluruh anggota keluarga kami, untuk anak, cucu, menantu, suami, istri kami, orang tua kami, dan sanak saudara kami. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, melewati perhelatan kami, boleh memasuki tahun yang baru, kami boleh berkumpul bersama dengan anggota-anggota keluarga yang lain dalam sukacita. Biarlah Tuhan sukacita kami ini penuh dengan damai, sukacita dan berkat. Bahkan juga tentu ada warga jemaat yang tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga yang lengkap. Biarlah Tuhan juga memberkati dan memberikan sukacita, damai dan berkat untuk seluruh warga jemaat. Berkatilah persekutuan jemaat sebagai bagian satu tubuh di dalam Kristus. Kami boleh saling melayani, saling memberkati dan memberikan yang terbaik untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan waktu kesempatan kami hidup yang diberikan oleh Tuhan, tetapi kami boleh menjadi berkat untuk sesama. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan mereka. Lebih-lebih ya Tuhan, kami serahkan anak kekasih kami, Opilia, Lindi Agresia, dan Piona, yang saat ini juga masih dalam tahap pemulihan dari sakit karena kecelakaan yang terjadi beberapa hari yang telah lewat. Biarlah pemulihan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka, dan mereka boleh dipulihkan secara sempurna melewati media-media pengobatan yang mereka terima. Berikan kesabaran kepada mereka, berikan kesabaran bagi keluarga. Demikian juga rasa syukur terima kasih tak terhingga bagi Cleona Alicia Jaki yang juga boleh sembuh dari sakitnya. Biarlah Tuhan, jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidupnya, dan Tuhan melengkapi sukacita dengan damai dan berkat. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, yaitu Jessica Natalina yang berulang tahun ke-35, Debbie Yemara yang berulang tahun ke-26. Tuhan memberkati mereka dengan damai, berkat dan sukacita, kekuatan kesehatan, dan dengan tubuh yang sehat kuat, mereka dapat melaksanakan tugas kerja dan karya.
Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat yang tetap setia memberikan yang terbaik untuk pelayanan bagi Tuhan, melewati dukungan dana, tenaga, dan pikiran, bahkan melewati persembahan-persembahan syukur yang diberikan oleh jemaat, baik itu persembahan syukur keluarga, kolekte. Biarlah Tuhan memberkati setiap warga jemaat-Mu yang dengan setia mendukung setiap pelayanan yang ada di jemaat untuk pelebaran kerajaan sorga dan pekabaran Injil yang ada di jemaat Barimba. Biarlah setiap warga jemaat yang telah memberikan persembahannya semakin diberkati oleh Tuhan dalam usaha dan pekerjaan. Dengan memberi tidak akan berkekurangan, tetapi ada banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kami serahkan ya Tuhan mereka yang terpenjara, mereka yang tengah mencari pekerjaan, anak-anak yatim piatu, mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Tuhan hibur dan kuatkan mereka yang tengah mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan tetapkan dan berikan yang terbaik kepada mereka, tepat pada waktunya, menurut waktunya Tuhan. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami, keadaan pemerintahan kami dan para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, pada saat ini juga kita akan bersama-sama menyaksikan para orang tua dan juga saksi yang akan menyerahkan anak-anak mereka untuk diserahkan bagi Tuhan dalam sakramen baptisan kudus. Sementara para orang tua dan juga saksi untuk mempersiapkan diri dan boleh maju ke depan ke tempat atau kursi yang sudah disiapkan. Jemaat kita memuji nama Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 153. Bait pertama dan kedua.
saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak-anak ini menerima baptisan kudus, hendaklah kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan. Ia bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak dan berkenan memberkati mereka. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk anak-anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan mensucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah mereka ini dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan peliharalah mereka dalam kasih-Mu, supaya anak-anak ini tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini, karena mereka ini belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak-anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita? Kalau demikian jawablah, ya, saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita, supaya mereka taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya, saya berjanji. Bawalah anak-anak ini untuk dibaptiskan. Violeta Deriska Yemara. Violeta Deriska Yemara, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Joandra. Joandra, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin.
Depin Gepariel Setiawan. Depin Gepariel Setiawan, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya dia meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Josephine Christian Gunawan. Josephine Christian Gunawan, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya dia meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Deandra Yakub. Deandra Yakub, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya dia meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Saprina Dea Gracia. Saprina Dea Gracia, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya dia meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Christina Amelia Putri. Christina Amelia Putri, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya dia meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Dean Gevariel Christian. Dean Gevariel Christian, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya dia meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kembali kita berdoa untuk anak-anak ini. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapa dan Ibu anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah mereka dan anak ini sehingga mereka dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak, Ibu, dan saksi, atas nama gereja kami menasehati
supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah yang baik kepada mereka. Ajarilah mereka berdoa. Bawalah mereka masuk ke gereja, agar sejak kecilnya ia menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Selamat untuk anak-anak yang sudah menerima sakramen baptisan kudus. Selamat untuk para orang tua dan saksi. Dan Tuhan akan menolong Bapak Ibu semua dalam membimbing anak-anak ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan. Pelengkap kidung jemaat tadi nomor 153, bait yang pertama. Pelengkap kidung jemaat nomor 153, bait yang pertama. Sementara itu Bapak Ibu, para orang tua dan saksi dan juga anak-anak boleh kembali ke tempat. Pakailah seluruh hidupmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang untuk kita yang mampu untuk berdiri, untuk bersama berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan saya pimpin demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan jemaat untuk kembali duduk. Ibu Bapak jemaat Tuhan, ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus.
Kami bersyukur atas perkenan Tuhan, kami sekalian boleh memasuki tahun yang baru ini. Biarlah dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami dapat menapaki tiap-tiap hari di tahun yang baru ini dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami percaya Engkau memberkati persembahan kami ini. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150. Kita nyanyikan hingga kantung persembahan selesai dikumpulkan.
Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, masukilah tahun yang baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Sebab firman-Nya dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.